Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ketiga. Masih di bab yang sama, bab perpangkatan dan bentuk akar. Akan tetapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Jadi ada tiga ya, pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Langsung saja tanpa berlama-lama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif. Yang kedua menentukan hasil pangkat nol dan pangkat negatif. Yang ketiga menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan serta menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Dan yang keempat menyederhanakan bentuk akar dan melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk saja yang pertama, yaitu pangkat nol. Maksudnya adalah ketika nanti ada soal-soal yang pangkatnya nol, misalkan 5 pangkat nol, atau 3 pangkat nol, 100 pangkat nol, 1000 pangkat nol. Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita akan bahas sama-sama. Untuk memahami mengenai pangkat nol, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, perhatikan, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Yang ini. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nah, ingat lagi apa? Sifat dari pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Karena basisnya sama-sama 2, ini 2. Itu 2 kan basis. Di bawahnya juga 2 basis. Nah, basisnya sama ketika dalam pembagian perpangkatan, maka pangkatnya kita kurang. Kalau perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya kita jumlahkan. Tapi kalau pembagian, pangkatnya kita kurang. Jadi di situ kenapa menjadi 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. 5 kurang 5 0. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian bagaimana kalau kita hitung hasil operasinya? 2 pangkat 5 itu kan sama saja dengan perkalian 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Berarti di bawahnya juga 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 32 dibagi 32 sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan karena 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 1, maka dari kedua ini yang ini dengan yang ini, kita dapat yang ini ya, yang itu dengan yang ini, kita dapat simpulkan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Itu ya. Kalau di bawah kita cari lagi 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, ini juga pembagian dengan basis yang sama, maka kita bisa Kita bisa cari menjadi 5 pangkat 3 dikurang 3 sama saja dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. Jadi 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 0. Kemudian kita cari hasil operasinya. Berarti kalau 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti di sini 125. Per, sama juga 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5, 125. 125. Sama dengan 125 dibagi dengan 125. Berarti 1. Maka sama dengan seperti yang di atas, kita bisa simpulkan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari 2 ilustrasi itu, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana dengan 10 pangkat 0, 20 pangkat 0, 30 pangkat 0, 40, 1000 pangkat 0. Nah,
dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi berapapun bilangannya, 1/2 pangkat 0, 2000 pangkat 0, 2500 pangkat 0, semua bilangan ketika kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Bisa dipahami? Pak rasa kalau pangkat 0 masih mudah. Karena setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, kalau sudah kita lanjut. Selanjutnya ini adalah pangkat negatif. Nah, pangkat negatif. Untuk memahami mengenai pangkat negatif, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, seperti ini lagi. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Nah, karena dia basis yang sama, kemudian dia pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 4. 2 kurang 4 berapa? Negatif 2. Jadi 2 pangkat negatif 2. Jadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama saja dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, sama seperti yang di samping, kita hitung hasil operasinya. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Kita cari lagi. Berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 2 pangkat 4, 16. 4 per 16. Nah, 4 per 16 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Dibagi 4, pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Jadi 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4, 4. Jadi 1/4. Nah, 1/4 ini bisa kita tulis lagi bentuknya menjadi 1/2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 1/2 pangkat 2. Nah, karena di sini tadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, kalau di sini 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Maka dari kedua ilustrasi yang di sini dan yang di sini, kita bisa tuliskan bahwa 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Begitupun dengan yang di bawah, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Karena basisnya sama, maka 3 pangkat 2 kurang 5, berarti 3 pangkat negatif 3. Kita cari lagi, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 3 pangkat 5, 243. Ini kita sederhanakan, bentuk ini kita sederhanakan menjadi 1/27. Semua dibagi 9. Nah, 1/27 ini bisa kita tuliskan menjadi 1/3 pangkat 3. Nah, dari kedua yang kita sudah cari ini dengan ini, kita bisa simpulkan bahwa 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah, coba perhatikan polanya. 2 pangkat negatif 2 itu menjadi 1/2 pangkat 2. Hilang negatifnya di sini. Kemudian tapi dia hasilnya dengan cara ditarik ini per. Begitupun di sini, hilang negatifnya tapi ada pernya. Jadi 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. 3 pangkat negatif 3, 1/3 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau 4 pangkat negatif 4? 4 pangkat negatif 4 sama saja bisa kita tulis 4 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/4 pangkat 4. 1/4 pangkat 4. Gitu ya. Kalau 5 pangkat negatif 5 berarti 1/5 pangkat 5. 6 pangkat negatif 6 berarti 1/6 pangkat 6. Hilang pangkat negatifnya tapi dengan catatan ditarik akar dan di bawahnya itu
pangkatnya sudah tidak lagi negatif tapi positif. Bagaimana kalau 100 pangkat negatif 2? Berarti 1 per 100 pangkat 2. Bagaimana kalau 500 pangkat negatif 3? Berarti 1 per 500 pangkat 3. Bisa dipahami saya? Nah, untuk setiap dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat berapa? Pangkat N. Jadi dari yang tadi dia negatif, pangkat negatif N, kita tarik pernya, kita masukkan pernya, pangkatnya jadi tidak negatif, jadi positif. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Bisa dipahami pangkat negatif saya? Kita lanjut lagi. Ini gampang, main gampang. Oke. Kita lanjut dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar. Tadi kita sudah belajar bagaimana pangkat 0 dan pangkat negatif. Selanjutnya ini bentuk akar. Coba diingat kembali bentuk pangkat berikut. Nah, ternyata ada hubungan antara bentuk pangkat dengan bentuk akar. Misalkan, kalau kita ditanya 8 pangkat 2, berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Bisa ya, diingat kembali materi tentang pangkat. Kemudian 8 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, itu tadi tuh, setiap yang bilangan pangkat 0 hasilnya 1. 8 pangkat negatif 2 yang barusan kita pelajari berarti 1/8 pangkat 2 atau 1/64. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pangkat yang pecahan? Misalkan 8 pangkat 1/2. Kalau 8 pangkat 2 gampang, tinggal kita kalikan. Kalau pangkat 0, hasilnya pasti 1. Kalau pangkat negatif ada rumusnya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Pertanyaannya, bagaimana dengan pangkat yang pecahan? Misalkan 8 pangkat 1/2, 8 pangkat 2/3, 8 pangkat 6/10 misalnya. Nah, sebuah bilangan yang memiliki pangkat pecahan dapat kita selesaikan dengan akar. Jadi, setiap bilangan yang punya pangkat pecahan kita bisa selesaikan dengan akar. Akar kan Pak Rasa sudah sudah dipelajari pasti di SD ya. Misalkan di sini Misalkan di sini akar 4. Misalkan akar 4. Akar 4 berarti berapa? 2 ya, karena 2 kali 2 4. Akar 9. Akar 9 3, karena 3 kali 3 9. Akar misalkan 100 berapa? 10 ya. 10. Akar 144 berapa? 12. Karena 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, Pak Rasa materi ini sudah dipelajari di SD, masih gampang. Oke, itu tadi ya yang Pak bilang. Jadi untuk menyelesaikan perpangkatan yang memiliki pangkat pecahan dapat kita selesaikan dengan akar. Nah, kita lanjut. Misalkan tadi 8 pangkat 1/2. Nah, 8 pangkat 1/2 ini kita bisa rubah ke dalam bentuk akar, dia menjadi akar. Kita tarik akar di sini, yang ini perhatikan. Yang ini kita tarik akar. Kemudian ingat, perhatikan pangkatnya, pangkat 1/2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, pembilangnya kita taruh di sini, di pangkat di dalam akarnya itu. Kemudian penyebutnya kita taruh di luar akarnya. Jadi akar 8 pangkat 1 dari 2. Nah, ingat, ini yang perlu diingat. Bahwa kan 8 pangkat 1 tetap 8. Di sini kan 8 pangkat 1 tetap 8.
Kenapa di sini dia hilang duanya? Nah, ini yang kalian harus ingat bahwa akar itu sebenarnya adalah pangkat 2. Jadi di sini sebenarnya ada 2. Tapi kalau dalam matematika 2 itu tidak perlu ditulis dalam akar. Ingat ya, 2 tidak perlu ditulis dalam akar. Bagaimana dengan 3? Kalau 3 ditulis, kalau 4 ditulis, kalau 5 ditulis, kalau 6 ditulis, kalau 7 ditulis, dan seterusnya. Yang 2 yang tidak bisa ditulis. Oke? Bukan tidak bisa, tidak perlu ditulis. Jadi akar 8 pangkat 1 dari 2 ini bisa kita kita bentuknya bisa menjadi hanya akar 8. Bagaimana dengan 8 pangkat 2/3? Nah, 8 pangkat 2/3 itu berarti penyembilangnya di sini, penyebutnya di sini. Apakah bisa dihilangkan? Tidak, karena akar ini 3. 3 tidak bisa dihilangkan, hanya kecuali 2 yang tidak perlu ditulis. Bisa dipahami? Nah, bentuk umum dari bentuk akar dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka berlaku akar B dari N sama dengan A. Ini, perhatikan. Ini ya. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar B dari N sama dengan A. Misalkan ya, 3 pangkat 3. Misalkan sini 3 pangkat 3. Misalkan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3, 27 ya. 27. Nah, ini kan sudah A pangkat N sama dengan B. Maka akar 27 dari 3 itu sama dengan 3. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Jadi akar itu kebalikan dari pangkat. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau hanya misalkan akar 9, Nah, tapi kalau hanya akar 9 di sini, misalkan akar 9 itu pasti 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 3 9, sebanyak 2 kali. Karena di sini kan sebenarnya ada 2 toh. Tapi Pak bilang kalau 2 tidak perlu ditulis. Nah, tapi kalau macam tadi akar 27 dari 3. Berarti angka apa yang ketika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. Hasilnya berarti 3. Misalkan lagi akar berapa? Akar 32 dari 5 misalkan. Akar 32 dari 5. Nah, akar 32 dari 5. Jadi angka apa yang dikalikan sebanyak 5 kali hasilnya 32? Berarti jawabannya adalah 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Bisa? Ya, ini masih masih gampang lah untuk akar. Nah, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Kita akan menyederhanakan bentuk akar. Untuk memahami cara menyederhanakan bentuk akar, kalian harus ingat bilangan-bilangan hasil perpangkatan. 1, 4, ya. Bilangan-bilangan ini yang sebenarnya harus kalian tahu dulu. Apa saja bilangan-bilangan hasil perpangkatan? 1, 4, 9. Dari mana itu 4? 2 pangkat 2, 4. Dari mana 9? 3 pangkat 2, 9. Dari mana 16? 4 pangkat 2, 16. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan itu yang harus kalian tahu dulu. Kalau kalian sudah tahu bilangan-bilangan tersebut, maka kalian akan sangat dengan mudah untuk mencari atau menyederhanakan bentuk akar. Misalkan ini, akar 32. Kan kalau kita cari yang akar 32 pasti hasilnya tidak ada yang bulat ya. Macam misalkan kalau akar
Akar 9 itu 3. Gampang toh, karena 3 kali 3 9. Akar 100. Misalkan akar 100 itu 10. Karena 10 kali 10 100. Mudah karena kita dapat bilangan yang bulat. Bagaimana kalau akar 32? Nah, kalau kalian cari di kalkulator pasti hasilnya koma, bilangan desimal. Nah, biasanya ini kita tidak perlu cari tidak perlu cari hasilnya. Kebanyakan itu kita disuruh untuk menyederhanakan bentuk akarnya. Misalkan ini akar 32. Nah, caranya adalah cari perkalian dua bilangan yang salah satu bilangan itu merupakan bilangan hasil perpangkatan. Jadi salah satunya merupakan bilangan yang hasil perpangkatan. Jadi cari dua bilangan yang salah satunya itu merupakan bilangan hasil perpangkatan. Misalkan ini akar 32. Akar 32 itu sama saja dengan akar 16 dikali 2. Toh 16 kali 2 32 kan? Nah, akar 16 kali 2. Nah, akar 16 ini, yang ini ada akarnya. Akar 16 berapa? 4 kan? Karena 4 kali 4 16. Maka kita bisa tulis di luar 4. Akar 2 kita tetap taruh di dalam karena tidak ada akarnya. Jadi 4 akar 2. Jadi dari bentuk akar 32 kita bisa sederhanakan menjadi 4 akar 2. Lanjut, akar 200 misalkan. Akar 200 berarti kita bisa cari perkaliannya. Akar 200 kira-kira berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya itu bilangan hasil perpangkatan. Nah, berarti bisa kita tulis akar 100 dikali 2. Akar 100 dikali 2. Nah, akar 100 adalah 10. Berarti kita tulis di luar 10. Akar 2 dia tetap. Karena dia tidak ada perpangkatannya. Hasil tidak bisa diakarkan. Jadi 10 akar 2. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, perhatikan di bawahnya. Jika A dan B bilangan positif maka berlaku. Ini yang harus kalian pahami juga. B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Bisa ya? Misalkan ini 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Jika yang di dalam akarnya sama, ini kan sama-sama akar 2, maka yang dijumlahkan di luarnya saja 3 tambah 5, 8 akar 2-nya tetap 8 akar 2. Bisa? Bisa. Nah, yang kedua bentuknya. Ya. B akar A kurang C akar A sama dengan B kurang C akar A. Ini sama juga kayak tadi. 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Berarti sama dengan, karena di sini yang di dalam akarnya sama-sama 2, maka yang ini saja yang dikurangkan. 5 kurang 3, 2. Berarti 2 akar 2. Bisa? Gampang, masih gampang. Oke, selanjutnya. Akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Ini kayak yang tadi, akar 100. Kayak yang ini. Akar 100 dikali 2 itu bisa kita pisahkan menjadi akar 100 dikali akar 2. Akar 100 berapa? 10. 10 kali akar 2 berarti 10 akar 2. Kayak yang ini toh. Bisa? Bisa ya. Kemudian dan selain itu yang jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 maka berlaku sama saja yang ini juga akar A per B. Akar A per B. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Misalkan ada akar 2 per 3. Berarti sama saja dengan akar 2 dipisahkan per akar 3. Itu maksudnya. Bisa? Oke, supaya lebih paham kita lanjut. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Akar 8. Nah, akar 8. Akar 8 juga tidak ada hasil bilangan bulatnya. Maka kita sederhanakan. Kita cari dua perkalian yang hasilnya salah satu bilangannya itu adalah bilangan hasil perpangkatan.
Maka akar 8 bisa kita tulis menjadi akar 4 kali 2. Yang mana bilangan perpangkatannya? Bilangan perpangkatannya adalah 4. 1 toh? Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, dari bentuk ini kita bisa pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Karena 2 kali 2 4. Berarti tinggal 2 kali akar 2. Hasilnya 2 akar 2. Bisa? Begitupun akar 45. Kita cari dua perkalian bilangan yang salah satu bilangannya adalah bilangan perpangkatan. Makanya Pak tadi tekankan, kalian harus tahu-tahu dulu apa saja itu bilangan perpangkatan. Misalkan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, berapa lagi? 64, 81, 100 dan sebagainya. Itu yang harus kalian tahu dulu. Oke? Jadi akar 45 perkaliannya berarti 9 kali 5. Oh iya, 9 itu bilangan perpangkatan. Jadi kita tulis 9 kali 5. Ini bisa kita pisahkan lagi. Akar 9 dikali akar 5. Akar 9 berapa? 3. Berarti 3 kali akar 5. Hasilnya 3 akar 5. Bisa? Oke, kita lanjut yang di bawahnya. Akar 0,25. Nah, akar 0,25. Kita rubah dulu. Dia bentuknya menjadi akar 25 per 100. Kenapa dia per 100? Nah, ingat lagi tentang materi merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Karena dia berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Karena dia 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Jadi 25 per 100. Bisa ya? Kalau 1 angka dia per 10, kalau 2 angka dia per 100. Nah, yang ini akar 25 per 100 itu bisa kita pisahkan lagi menjadi akar 25 per akar 100. Akar 25 itu 5 karena 5 kali 5 25. Akar 100 dia 10 karena 10 kali 10 100. 5 per 10 hasilnya 0,5. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Akar 108. Akar 108 berarti sebenarnya itu jangan dulu 6 pangkat 2 ya. 36 kali 3. Toh? 36 kan bilangan pecahan kan? Bukan pecahan, bilangan hasil perpangkatan. Jadi 36 kali 3 sama dengan akar 36 kan 6 yang ini. Akar 36 kan yang 6. Jadi 6 akar 3. Begitupun 147. 147 itu bisa kita rubah menjadi ini ya. Misalkan akar 100. Ganti dulu. Oke, akar 147 itu sama saja dengan bagus. Oke. Oh ini. Oke, save. Akar 147 itu sama saja dengan akar 49 dikali 3. Nah, akar 49 ini kan bisa merupakan salah satu bilangan hasil perpangkatan. Hasilnya 7. Berarti tinggal 7 akar 3 kayak di sini. 7 akar 3. Jadi pahami? Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini akar 12 tambah akar 27. Ini operasi dalam akar. Yang tadi toh yang Pak sudah bilang. Akar 12 berarti kita cari dua bilangan, sederhanakan. Berarti akar 4 dikali akar 3 toh. 4 kali 3 12. Ini. Oke. Akar 4 berarti 2, jadi 2 akar 3. Bisa ya? Kemudian 27 sama saja dengan 9 kali 3. 9 kali 3. Akar baru kita rubah, kita pisahkan lagi. Akar 9 kali akar 3. Akar 9 dia 3, jadi tinggal 3 akar 3. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, kayak tadi yang Pak bilang, kalau di dalam akarnya sama, maka yang dijumlahkan itu di luarnya saja. Maka 2 ditambah 3, yang ini ya. 2 tambah 3 akar 3, hasilnya 5 akar 3. Bisa ya dipahami? Oke, lanjut. Akar 8 ditambah akar 18 kurang akar 32. Kita sederhanakan dulu. Jadi sederhanakan dulu. Akar 8 berarti 4 dikali 2. Oke, karena 4 kali 2 8. Kenapa harus 4 kali 2? Supaya 4, karena 4 itu adalah salah satu bilangan hasil perpangkatan. Ingat ya, cari dua perkalian bilangan yang salah satu bilangannya itu adalah bilangan hasil perpangkatan. Apa saja itu bilangan hasil perpangkatan? Bisa 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Jadi akar 4 kali 2 berarti akar 4
kali akar 2. Akar 4 dia 2, berarti 2 kali akar 2, berarti jadi 2 akar 2. Begitupun dengan 18, 9 kali 2 toh. Jadi akar 9 kali akar 2, jadi 3 akar 2. Oke. Kemudian 32 sama saja dengan 16 kali 2 toh. Jadi akar 16 kali 2 4 kali akar 2. Jadi di sini jadi menjadi 2 akar 2 tambah 3 akar 2 kurang 4 akar 2. Nah, karena akarnya di dalam akarnya semua sama, berarti yang di luarnya kita operasikan. 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 kurang 4 1. Berarti 1 akar 2. Di sini sebenarnya ada 1. 1 akar 2. 1 akar 2. Cuma biasanya dalam matematika 1 tidak perlu ditulis. Jadi tinggal akar 2. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, sampai di sini dulu untuk pertemuan ketiga kita. Mohon maaf kalau Pak tadi lumayan cepat dan atau kalau ada salah-salah dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk belajar walaupun walaupun sekarang lagi pandemi COVID-19, tapi insya Allah semangatnya tidak pernah luntur. Semangatnya bahkan lebih-lebih dari sekolah biasa. Insya Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dibalas sama Allah dan jadi amal kebaikan lah. Amal kebaikan buat kita semua. Karena Allah sudah janji bahwa menuntut ilmu itu wajib. Dari masih dalam kandungan sampai dengan dalam kubur. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Pak ucapkan terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.